Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempersembahkan konten dengan tema politik Islam yang berjudul Ketua di Titik Buta. Sebelumnya perkenalkan, saya Redan Terlintang Mubarok dengan NIM 126. Saya Zara saja dengan NIM 134. Saya Afriana dengan NIM 029. Saya Siti Anissa dengan NIM 065. Saya Anissa dengan NIM 575. Selamat menonton. Dan puncaknya kita bikin Grand Islamic Millennial Festival. Undang Ustadz, influencer, talk show, konser nasyid dengan lighting mewah, dan TikTok challenge syariah. Tagline-nya Islam keren, kita keren. Kita bakal adain di lapangan belakang, taman kampus yang jarang dipakai. Udah aku ajuin izin untuk pembangunan panggung yang besar. Masya Allah, bagus banget. Aku suka idenya, Lin. Keren parah. Tapi kan taman belakang itu masih jadi ruang terbuka satu-satunya di kampus kita, Lin. Kamu tahu gak sih, taman itu tuh tempat pohon-pohon sama hewan berlindung. Dan kamu rela samping itu semua cuma buat demi satu malam pesta aja. Afril, ini bukan pesta, ini strategi dakwah modern. Kita perlu gebrakan. Gebrakan apaan? Ini tuh lebih ke ledakan. Iya nih, guys, soalnya itu tuh harus tuh orang-orangnya tuh nebang pohon. Soalnya emang nebang pohon tuh kayak jahat banget kan. Itu harus menjaga bumi ini gitu loh. Udah, aku putuskan tetap lanjut. Kita perlu nama, kita perlu tampil. Ini harga yang harus kita bayar. Bentar, taman belakang dibongkar. Ternyata ada pohon tua yang rusak. Sekarang harus protes sama komunikasi jauh. Kerja mundur dan mahasiswa lingkungan akan ngadain demo. Mana ya? Kenapa sih semua orang yang lagi ngaku? Aku udah kerja keras. Kamu kenapa, Lin? Aku tuh pusing, banyak masalah. Padahal aku udah kerja keras. Kerja keras, saya nyenggol alam dan nyakitin tim. Itu tuh bukan kerja keras. Itu keegoisan sama kesombongan kamu doang. Kita ngerti niat kamu baik, tapi kamu sampai lupa bahwa dalam Islam nggak cuma bicara soal manusia, tapi juga alam semesta. Iya, dalam Islam tuh bumi itu amanah. Kita khalifah, bukan perusak. Jadi kita harus jaga dong bumi. Dulu aku pengen jadi ketua karena aku pengen perubahan. Tapi sekarang aku sadar, aku lebih pengen pengakuan. Kalau kamu rusak taman kecil itu buat bangun kamu doang, kamu tuh gak ada bedanya sama orang lain yang rusak tambang. Raja apa sekarang rusak itu gara-gara orang kayak kamu. Kamu tuh lupa kekuasaan itu menumbuhkan, bukan merusak. Teman-teman, dalam Islam kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa, tapi beban pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini bukan cuma soal manusia, tapi juga soal alam, karena kita ini khalifah di bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Tapi sayangnya banyak yang salah paham. Kita kira khalifah itu berkuasa sesukanya, padahal tugasnya adalah menjaga, bukan menjarah. Kayak yang terjadi di Raja Ampat, surga laut kan ciptaan Allah, rusak karena tambang nikel dan proyek yang katanya atas nama pembangunan. Mereka bawalah berat, gali tanah, tebang hutan, cemari laut, padahal ribuan spesies hidup di sana, dan banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Semua atas nama proyek dan kekuasaan. Rasulullah SAW pernah melarang membakar semut karena itu makhluk Allah. Bayangkan kalau semut aja dilarang disakiti, gimana dengan lautan yang rusak, hutan yang habis. Dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kita nggak harus ke Papua buat jadi penyelamat. Cukup sadar dari sekarang. Kalau kamu punya posisi, jaga, jangan semena-mena.
Kalau kamu punya suara, pakai untuk menyuarakan yang tertindas. Dan kalau kamu punya kuasa, gunakan untuk menumbuhkan, bukan untuk merusak. Jangan sampai kita jadi seperti pemimpin yang menutup mata pada uang tumbang, tapi sibuk pasang lampu panggung. Maaf, aku keasikan mengejar panggung. Lupa bahwa bumi pun saksi atas kesalahan kita. Mulai sekarang, aku gak mau jadi pemimpin yang membungkam manusia dan juga membungkam tanah.